Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, perawi hadis ini sekaligus istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Mengapa panjenengan melakukan ibadah sampai seperti ini wahai Rasulullah? Sampai kaki panjenengan pecah-pecah, sampai kaki panjenengan bengkak-bengkak. Bukankah salah dosa panjenengan itu yang lalu dan yang kemudian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu salah dosanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar keluhan sekaligus pertanyaan Ibu Aisyah istri beliau ini, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat menyentuh perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak suka? Apakah aku tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat sehat walafiat, dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, tema yang saya sampaikan dalam kesempatan ceramah subuh ini adalah ibadah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, ibadah apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Sebab apabila ibadah yang kita kerjakan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka kita akan merasa terbebani, kita akan merasa berat untuk menjalankan ibadah itu secara istiqomah, dan cenderung tidak dapat menikmati ibadah yang kita kerjakan itu. Tetapi apabila ibadah apapun itu kita kerjakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan melaksanakan ibadah itu dengan nikmat, dengan enjoy, tanpa merasa terbebani, sehingga kita bisa terus istiqomah menjalankan ibadah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi, di dalam bab mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu atau beribadah secara bersungguh-sungguh, dalam bab mujahadah kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau kalau melakukan qiyamul lail, salat malam,
Karena qiyamul lail atau sholat malam itu bagi Rasulullah hukumnya wajib, kewajiban yang bersifat khususiyah, hanya bagi Rasulullah. Sedangkan bagi kita umatnya, qiyamul lail itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melakukan qiyamul lail, sholat malam, itu kakinya sampai pecah-pecah. Riwayat yang lain menyebut kaki beliau itu sampai bengkak-bengkak. Mohon maaf, bengkaknya bukan karena asam urat, bukan. Pecah-pecahnya bukan karena pengaruh cuaca, bukan, tetapi mungkin karena saking lamanya beliau mengerjakan sholat malam itu. Beliau menikmati sholat malam itu sehingga waktu yang beliau kerjakan itu sangat panjang, sangat lama sekali, sampai kakinya pecah-pecah. Riwayat yang lain menyebut sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, perawi hadis ini sekaligus istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Mengapa panjenengan melakukan ibadah sampai seperti ini wahai Rasulullah? Sampai kaki panjenengan pecah-pecah, sampai kaki panjenengan bengkak-bengkak. Bukankah salah dosa panjenengan itu yang lalu dan yang kemudian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu salah dosanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar keluhan sekaligus pertanyaan Ibu Aisyah istri beliau ini, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat menyentuh perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak suka? Apakah aku tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Berdasarkan hadis itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tingkat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban yang sifatnya khususiyah tadi, tetapi ibadah itu dilakukan sebagai ungkapan syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di dalam bab yang sama dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Ini dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak tahu tentang ibadah-ibadah rahasia, ibadah-ibadah sirri yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa saja yang dibaca, surat-suratnya, sahabat Hudzaifah Al-Yamani ini tahu. Suatu ketika, suatu malam, sahabat Hudzaifah Al-Yamani ini ingin mengetahui, ya katakanlah memata-matai begitu, ingin mengetahui seperti apa sifat sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Oh, ternyata Rasulullah itu kalau mengerjakan sholat malam, beliau tidak memburu rokaatnya harus banyak, harus 100 rokaat. Tidak begitu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau melakukan sholat malam rokaatnya tidak banyak, dan kita bisa membaca di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah itu setiap malam di luar Ramadan itu beliau biasa mengerjakan sholat sunnah itu 11 rokaat, termasuk dengan witirnya. Nah, sahabat Hudzaifah Al-Yamani ini kemudian mengambil posisi persis di belakang Rasulullah, karena dia ingin tahu seperti apa sifat sholat malam Rasulullah.
didengarkan oleh sahabat Hudzaifah al-Yamani ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah, karena memang itu sholat sendiri, sholat munfarid. Setelah Fatihah itu surat yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Baqarah. Surat apa Pak? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 286 ayat. Kalau kita baca itu kurang lebih ya 3 juz. Kalau kita baca 3 juz itu satu juznya kira-kira 15 menit, berarti kalau 3 juz ya 45 menit. Sahabat Hudzaifah al-Yamani mengira begini, wah Kanjeng Nabi ini baca surat Al-Baqarah paling sekitar 100 ayat. Setelah itu beliau pasti ruku. Ternyata bereset dugaan sahabat Hudzaifah al-Yamani ini. Ternyata Rasulullah melanjutkan bacaan surat Al-Baqarah itu sampai selesai. 286 ayat. Kata sahabat Hudzaifah al-Yamani, pasti setelah ini beliau akan ruku. Ternyata tidak. Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa yang masih ratusan ayat, dan jumping dari Al-Baqarah ke An-Nisa. Mestinya setelah Al-Baqarah itu kan Ali Imran dulu baru An-Nisa. Jumping. Beliau baca surat An-Nisa sampai selesai. Setelah An-Nisa selesai, sahabat Hudzaifah al-Yamani mengira ini pasti Rasulullah akan segera ruku. Ternyata tidak. Beliau membaca surat Ali Imran sampai selesai. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku. Rukuknya Rasulullah saat membaca Subhana Rabbiyal Azimi itu hampir sama lamanya dengan beliau berdiri. Begitu menikmatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah rukuk beliau iktidal. Iktidalnya Rasulullah hampir sama lamanya dengan beliau rukuk. Jadi tumakninah betul, dinikmati betul. Kemudian beliau sujud. Sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh teladan paling baik buat umat manusia, lebih-lebih buat diri kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau mengerjakan ibadah itu bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau begitu lamanya beliau berdiri saat sholat, begitu lamanya beliau rukuk dan sujud, kaki beliau sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah. Sementara kita insya Allah tidak pernah terjadi kita sholat itu kakinya sampai bengkak, kecuali karena penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kepada kita semuanya, monggo momentum Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita nikmati. Kita nikmati karena kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara kita yang sudah meninggal karena COVID-19 atau karena sebab-sebab lainnya, tapi alhamdulillah kita sampai sekarang masih diberikan panjang umur oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kecukupan rizki oleh Allah. Meskipun tidak kaya, insya Allah tidak sampai kekurangan. Amin Allahumma amin. Manfaatkan momentum akhir bulan Ramadan, apalagi nanti malam kita masih akan memasuki malam 27 Ramadan. Menurut perkiraan berdasarkan pengalaman Lailatul Qadar yang dialami oleh para ulama, meskipun ini tidak bisa dijadikan pegangan atau patokan, karena berdasarkan experience, pengalaman mendapatkan Lailatul Qadar itu, sebagian ulama mengatakan apabila puasa Ramadan itu dimulai hari Selasa atau hari Jumat, diperkirakan loh ya, bukan diyakini, bukan dijadikan pegangan, diperkirakan Lailatul Qadar akan terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Dan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling sering terjadi di malam 27 Ramadan. Apa hikmah rahasianya? Agar kita senantiasa menjaga istiqomah
ibadah kita, agar tidak kendor ibadah kita, karena kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu nilai keberkahannya khairun min alfi syahrin, satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dikonversi tahun itu kurang lebih 4 bulan. Meskipun Allah memberikan kepada kita misalnya umur 70, 80, insya Allah, amin Allahumma amin, tapi kita berharap umur kita menjadi umur yang barokah dengan mendapatkan Lailatul Qadar, amin Allahumma amin. Dan salah satu kuncinya adalah mujahadah, beribadah bersungguh-sungguh, terus kita jaga puasa kita, tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, zikir kita, untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kekuatan lahir batin untuk menikmati ibadah puasa dan rangkaian amal ibadah di dalamnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa, juga dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad